Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi di mata pelajaran fisika kelas 10. Nah, di sini di pembelajaran dari hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sambungan dari materi sebelumnya tentang hakikat ilmu fisika. Nah, di mana di dalam fisika itu kita punya ruang lingkupnya, gitu, yang disebut sebagai nanti kita akan belajar tentang cabang-cabang ilmu fisika. Nah, apa sih cabang ilmu fisika itu? Nah, karena kan fisika itu mempunyai ruang lingkup atau pembahasan yang cukup luas. Dengan sebab ini, maka cabang ilmu itu akan menjadi perluasan dari ilmu fisika. Apa saja sih cabang ilmu fisika itu? Next ya, banyak banget. Nah, yang pertama, di slide pertama ada 4 ya, kayak cabang-cabang ilmu fisika. Yang pertama, mekanika. Apa sih mekanika? Mekanika itu adalah cabang ilmu yang dia mempelajari tentang gerak, gitu. Nah, di dalam mekanika klasik, ilmu tentang gerak ini dibagi menjadi 2, yakni kinematika dan dinamika. Oke, perbedaannya apa sih, Bu? Nah, kalau kinematika adalah ilmu gerak yang dia mempelajari tentang gerak, tapi nggak dipelajari gimana sih, apa penyebab benda itu bergerak. Nah, sedangkan kalau dinamika adalah ilmu tentang gerak yang dia itu dipertanyakan apa sih penyebab benda itu dia dapat bergerak gitu. Nah, yang kedua masuk ke uh, fisika kuantum. Nah, di dalam fisika kuantum ini adalah cabang dasarnya itu sebenarnya adalah menggantikan si mekanika klasik yang tadi. Nah, di dalam mekanika kuantum ini atau fisika kuantum ini dia ngebicarain tentang tataran udah ke tataran atom, kemudian subatom dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini yang ketiga adalah mekanika fluida. Sama-sama dia itu tentang mekanika. Tapi ini khusus mempelajari fluida atau zat aliran gitu, di mana di dalam zat aliran itu ada yang berupa cairan ya, misalkan air, cairan lainnya ataupun gas gitu. Yang keempat yakni elektronika. Nah, kalau elektronika itu adalah ilmu yang mempelajari alat listrik gitu, kemudian arus lemah yang diporsikan dengan cara mengontrol aliran elektron, di mana elektron itu adalah muatan gitu. Oke, next ya. Nah, ini ada cabang-cabang fisika yang lain. Kemudian ada yang kelima nih, elektrodinamika. Nah, elektrodinamika itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari muatan listrik yang bergerak seperti arus listrik yang nama lainnya itu adalah arus listrik. Kemudian yang ke-6 adalah termodinamika. Nah, di mana termodinamika ini adalah cabang ilmu fisika yang mengkaji tentang energi atau perpindahan panas. Gitu. Kalau kita ngomongin tentang panas, tentang kalor, nah kita ngomongnya di termodinamika. Kemudian fisika inti, yang ketujuh adalah fisika inti. Fisika inti adalah ilmu atau cabang ilmu fisika yang mengkaji atau mempelajari mengenai atom atau bagian-bagian dari atom. Gitu. Nanti kalau ke nuklir kan kita belajar di sini. Nah, selanjutnya adalah fisika gelombang. Gitu. Nah, fisika gelombang ini dia adalah ilmu yang mempelajari tentang gelombang. Next ya. Yang ke-9. Nah, yang ke-9 adalah optika geometris. Nah, di optika geometris ini adalah cabang ilmu fisika yang dia itu mempelajari tentang
cahaya. Jadi kalau ngomongin tentang cahaya, misalkan pembiasan cahaya, pemantulan cahaya, polarisasi cahaya, gitu. Kenapa mata kita bisa melihat benda-benda yang di sekitar kita? Nah, kita pelajarinya di optika geometris, gitu. Nah, kemudian ada cabang ilmu lain tentang astronomi, atau disebut juga kosmologi. Nah, dia itu mempelajari tentang ilmu-ilmu perbintangan atau ilmu-ilmu tentang alam luar angkasa gitu. Nah, kita pelajari tentang di cabang ilmu astronomi. Gitu. Nah, luas banget kan cabang ilmu fisika itu gitu. Maksudnya banyak ilmu atau kajian-kajian yang ada di fisika karena alam semesta ini dia tidak akan terlepas dari kajian fisika. Nah, kemudian gimana sih nih fisika itu dia punya juga hubungan erat dengan cabang ilmu yang lain karena hakikatnya fisika itu adalah cabang ilmu kan. Nah, keuntungan kenapa kita harus belajar tentang fisika karena dia erat kaitannya dengan bidang sains yang lain gitu. Nah, berikut adalah hubungan fisika dengan ilmu lain. Oke, hubungan fisika dengan ilmu lain yang pertama itu misalkan dalam bidang antrofisika. Nah, antrofisika itu adalah gabungan nih antara fisika dengan astronomi. Nah, jadi nanti di dalam kajian itu, di dalam cabang ilmu astrofisika itu dia mempelajari interaksi benda-benda langit tentunya dalam kacamata fisika. Kemudian fisika medis. Nah, fisika medis ini adalah cabang ilmu fisika gitu ya, erat kaitannya dengan dunia medis atau dunia kedokteran. Jadi nanti di cabang ilmu ini dia mempelajari tentang kesehatan, kemudian ya dunia-dunia kesehatan nanti itu pandangannya dalam konsep-konsep fisika. Misalkan teman-teman nanti tuh kayak alat rongsen, kemudian kita pengen mengukur tekanan darah gitu ya. Nah, kemudian di sini ada biofisika. Biofisika ya dari bahasanya bio dan fisika. Artinya dia itu nanti menggabungkan antara ilmu biologi dengan ilmu fisika. Nah, nanti bagaimana sih proses-proses biologi yang nantinya dia melibatkan konsep-konsep fisika gitu. Ya, misalkan kita pengen tadi mengukur tekanan darah, nah nanti kita pakai konsep biologinya dan bagaimana konsep fisikanya. Nah, selanjutnya fisika material. Nah, fisika material ini kita mempelajari karakteristik dari suatu bahan secara fisikanya gimana sih? Oke, next. Nah, di sini gimana sih ya peran fisika dalam kehidupan kita? Artinya, di dalam fisika ini banyak banget aplikasi atau implikasi atau penerapan baik dalam berbagai bidang gitu ya bagi kehidupan kita gitu. Kita tidak bisa merasakan hal-hal seperti teknologi yang kita gunakan tanpa peran penting dari si fisika ini. Gitu. Nah, di mana yang pertama itu dalam bidang industri dan energi. Nah, misalkan di dalam bidang industri itu ada pengembangan pembangkit listrik gitu ya. Kemudian ada pesawat alak-alik, kemudian ada pemindaian ultrasonik gitu ya, yang mana digunakan oleh orang angkatan laut ya supaya di industri kelautan itu biar kita bisa melihat sesuatu apa gitu ya yang ada di bawah laut dengan bantuan si sinar ultrasonik ini gitu. Ultrasonik itu kan kajian tentang gelombang, tentang cahaya. Nanti dia gimana sih dari cabang ilmu fisika yang tadi kita bisa melihat
benda-benda yang ada di bawah laut. Nah, kemudian yang kedua adalah bidang komunikasi. Tentu ya, bidang komunikasi di zaman pandemi ini tuh udah meningkat banget gitu ya. Zaman komunikasi ini banyak kita gunakan gitu. Seperti halnya teman-teman memakai HP, teman-teman menggunakan jaringan internet. Nah, itu adalah salah dua mungkin ya, bidang komunikasi yang kita rasakan gitu. Nah, di sini mah ada nih, ada gelombang elektromagnetik ya pada telepon, di mana ya penemuan tentang elektromagnetik itu bisa diaplikasikan dalam telepon genggam kita. Ya. Kemudian sekat optik atau microfiber ya, gimana caranya kita bisa menyambungkan dengan internet, wifi, hotspot gitu ya ke teman-teman kalian. Nah itu tuh kita menggunakan yang namanya fiber optik gitu atau sekat optik. Nah, yang selanjutnya adalah bidang kedokteran dan kesehatan gitu. Kalau di bidang kedokteran dan kesehatan ini ya banyak banget ya ininya kegunaannya. Ya salah satunya teman-teman tentu pernah di ronsen atau melihat nenek, kakek, atau saudara-saudara yang pernah di ronsen. Nah, salah satunya adalah penerapan dari bidang kesehatan. Si ronsen itu adalah penemuan di sinar X, kemudian bisa menembus tubuh kita. Nah, selanjutnya di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian itu ada dua ya di sini Ibu cantumkan tuh. Yang pertama tentang penemuan bibit unggul gitu. Secara nanti itu secara genetik. Nah, kemudian ada alat-alat pertanian, teknologi pertanian yang baru supaya memudahkan membajak tanah gitu ya, atau kita sebut sebagai traktor. Nah, traktor itu adalah pengembangan dari bidang fisika ya, salah satunya itu di bidang mekanika gitu. Jadi kita mempelajari tentang geraknya, kemudian mempelajari tentang si mesin-mesin itu kan kita kaji dalam bidang fisika gitu. Intinya banyak banget sih peranan atau aplikasi fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu harap teman-teman bisa mencari berbagai macam, atau kalian bisa menemukan nih apa saja alat teknologi yang telah teman-teman rasakan atau teman-teman temukan gitu, dilihat dari lingkungan sekitar. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak ya semuanya. Semangat belajar. Fisika is fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.